070112 dari kelas MHU 1C. Di sini saya akan menjelaskan teori fungsi manajemen menurut para ahli. Dengan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Haji Asep Iwan Setiawan MAG. Yang pertama menurut Henry Fayol. Fungsi dari manajemen menurut Henry Fayol sudah dijelaskan di dalam bukunya yang berjudul General and Industrial Management, yang mengatakan bahwa terdapat kegunaan manajemen yang diantaranya adalah yang pertama, perencanaan atau planning, merupakan sebuah perencanaan yang berkaitan dengan tujuan serta target perusahaan untuk mencapai hasil yang sempurna. Lalu yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yang merupakan sebuah pengorganisasian beberapa hal agar mewujudkan tujuan perusahaan. Lalu yang ketiga ada pengarahan atau commanding, yaitu seseorang yang bertugas untuk memberikan arahan kepada seluruh karyawannya agar dapat memperoleh hasil yang diharapkan. Diartikan juga memberikan perintah, di mana biasanya yang dapat memberikan perintah itu hanyalah pemimpin yang memiliki pangkat tertinggi. Lalu ada pengawasan atau controlling, yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengawasi berbagai macam kegiatan yang dilakukan agar tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan. Lalu ada pengkoordinasian, yaitu coordinating, yaitu melaksanakan berbagai aktivitas agar tidak adanya kekacauan. Lalu yang kedua menurut Johann F. Teori fungsi manajemen yang diungkapkan oleh Johann F. yaitu yang pertama planning atau perencanaan, yaitu sebuah proses perencanaan kegiatan yang dilakukan secara untuk masa depan. Lalu yang kedua ada organizing, merupakan sebuah proses mengelompokkan masyarakat, kegiatan atau peralatan serta tanggung jawab sehingga organisasi dapat dilaksanakan secara keseluruhan. Lalu yang ketiga ada motivating atau motivasi, yaitu sebuah proses pembagian dorongan kepada karyawannya agar dapat meningkatkan kinerja mereka. Lalu ada controlling atau pengawasan, merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan dari seluruh kegiatan yang dilakukan. Lalu yang ketiga menurut Gilbert Perry di dalam bukunya yang berjudul Principle of Management, yang menjelaskan fungsi dari manajemen, yaitu yang pertama ada planning atau perencanaan, yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan. Lalu ada organizing atau pengorganisasian, yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Lalu ada exploiting atau penggarapan, yaitu menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan. Lalu ada controlling atau pengendalian, yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum, serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa dipakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana. Lalu yang keempat menurut Tyndall F. Oakley, terdapat beberapa fungsi manajemen yang diungkapkan oleh Tyndall F. Oakley, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu stepping atau penyusunan, yaitu penyampaian peningkatan dari hasil kegiatan atau memberikan keterangan tentang segala hal yang berhubungan erat dengan tugas serta fungsi kepada pemimpin perusahaan. Lalu yang kedua ada planning atau perencanaan, yaitu berbagai macam batasan mengenai suatu perencanaan dari yang sederhana hingga ke yang sangat sulit. Lalu ada organizing, yaitu pengorganisasian, merupakan suatu anggota kelompok yang saling bekerja sama dengan menggunakan cara yang terstruktur dengan baik. Lalu ada controlling atau pengawasan, yaitu memberi
memberikan sebuah penilaian terhadap apapun yang dilakukan oleh karyawannya supaya diarahkan ke jalan yang lebih baik dengan maksud dan tujuan yang sudah ditentukan. Lalu ada commanding atau pengarahan, yaitu sebuah upaya yang digunakan untuk memberikan pengarahan, saran, serta perintah kepada karyawannya agar dapat melaksanakan tugas masing-masing dengan baik. Lalu ada coordinating atau koordinasian, adalah melakukan berbagai macam kegiatan agar terhindar dari kesalahan fatal serta kosongnya jadwal kegiatan dengan cara memanfaatkan semua pekerjaan karyawan sehingga terjadinya kerjasama yang terkontrol. Lalu yang kelima menurut Dr. Gerlich, yaitu yang pertama planning atau perencanaan, merupakan menentukan tujuan untuk kinerja organisasi di masa depan serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu ada organizing atau pengorganisasian, yaitu merupakan mengalokasikan suatu pekerjaan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja, menetapkan wewenang relatif serta tanggung jawab masing-masing individu atas komponen kerja dan menyediakan lingkungan kerja yang tepat. Lalu ada staffing atau penyusunan pegawai, itu salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi. Lalu ada directing atau pengarahan, yaitu fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing agar dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu ada coordinating, yaitu pengkoordinasian, merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, kecekcokan, kekosongan. Kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan meneruskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Lalu ada reporting atau pelaporan, adalah penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun secara tertulis, sehingga yang menerima laporan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tugas orang yang memberi laporannya. Lalu ada controlling atau pengawasan, merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan organisasi yang dihadapinya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.